Saudara, demikianlah pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam agenda sidang tahunan MPR RI. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, saudara, dalam pidatonya. Beberapa di antaranya adalah mengenai capaian-capaian ataupun kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya. Hampir 2 tahun atau tepatnya di 663 hari ia menjabat. Nah, lebih lengkapnya saudara terkait dengan poin-poin ini dan maknanya apa yang bisa kita cermati. Kita akan bertanya kepada Astrio Veligen yang masih bersama kami di Newsroom Menara Kompas, juru bicara Partai Gerindra, Mas Rio. Bagaimana Anda memaknai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi? Kalau kita lihat kan memang ada beberapa poin ya. Tadi ada 121 kebijakan transformatif yang sudah dilakukan selama 663 hari. Kemudian juga tadi tampaknya kita melihat Presiden menyemprot ya kepala lembaga begitu ya untuk melakukan pembenahan. Ada ultimatum tadi dari Presiden untuk kepala lembaga khususnya untuk Kapolri dan juga Panglima TNI. Dari Bang Ria bagaimana? Ya, jadi Mbak Nanda secara garis besar kita dapat membagi pidato kenegaraan Presiden hari ini menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah di bagian pertama beliau meletakkan fondasi pedoman apa yang beliau pegang sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan dalam menjalankan amanat ini, yaitu berpegang teguh menjalankan amanat konstitusi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itulah beliau disumpah hampir 2 tahun lalu di gedung yang sama. Tujuan utama daripada Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lihat terutama di dalam pasal 33, yaitu bagaimana caranya kita sebagai sebuah negara memanage perekonomian kita. Yaitulah perekonomian yang berdasarkan perekonomian kerakyatan, berdasarkan asas kekeluargaan, ekonomi daripada Pancasila. Itulah beliau dasar daripada di mana beliau disumpah. Bagian besar kedua adalah beliau juga mengakui bahwa apa yang sudah dicapai kita hari ini merupakan sebuah progres yang memang kita harus lihat secara objektif dan memang perlu kita apresiasi. Tapi di sisi lain memang masih banyak work in progress. Masih banyak PR-PR yang juga perlu diselesaikan. Itulah tadi kenapa kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan Presiden langsung menyampaikan langsung kepada jajarannya, pembantu-pembantunya, menteri-menteri, Panglima TNI dan juga bahkan Kapolri untuk semakin menggencarkan untuk supaya bagaimana caranya program ini dapat berjalan dan dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat. Lalu yang terakhir adalah tentu saja pemaparan berbagai daripada program-program kerja, terutama yang kalau kita bisa bagi ini merupakan program-program kerja prioritas daripada pemerintah yang mencakup aspek tentu saja ada ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan ekonomi terutama ekonomi daripada di desa-desa, hilirisasi, industrialisasi, kesehatan hingga pendidikan yang merupakan bagian daripada apa yang kita sebut sebagai 8 pilar program kerja prioritas nasional. Nah, kami percaya ini merupakan sebuah work in progress. Kita harus bisa melihat ini secara objektif, banyak pencapaian-pencapaian yang memang harus kita apresiasi. Kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi kita di first half atau paruh pertama tahun 2026 secara agregasi itu sekitar 5,45%, yang merupakan angka tertinggi, pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Nah, maaf saya potong Bang Rio. Ini juga menyinggung soal realisasi investasi tumbuh. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto di 1.931 triliun begitu ya, yang menyebabkan terserapnya lapangan pekerjaan ada sebanyak 1,4 juta lapangan kerja untuk Januari sampai dengan Juni 2026. Nah, ini menarik. Saya punya data di sini, Bang Rio, dari Kemenaker dan juga dari BPS. Kalau dari Kemenaker sendiri, untuk Januari sampai dengan Juli 2026, itu ada sebanyak 43.805 buruh terkena PHK. Sedangkan kalau untuk BPS, untuk Mei 2026, untuk pengangguran ada di 7,22 juta orang yang tidak bekerja. Dan 1 jutanya ini merupakan lulusan perguruan tinggi atau sarjana. Bagaimana kita memaknai dengan data yang disampaikan oleh Presiden dengan data dari lembaga itu tadi? Jadi kalau kita berbicara tentang angka pengangguran, kita harus melihat ini dalam 2 level. Pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita merupakan sebuah bangsa yang besar dengan populasi yang besar. Total populasi kita 280 juta, angkatan kerja kita secara spesifik itu kita memiliki 154 juta angkatan kerja. Artinya penduduk yang memang ingin mencari kerja dan berada di dalam working force kita sebut. Dari 154 juta itu kurang lebih sekitar 147 juta itu bekerja. Sehingga ada gap, memang betul. Kalau kita berbicara angka terakhir yang dirilis oleh BPS, angka pengangguran kita turun ke tingkat 4,65%. Tapi betul, artinya ada sekitar kurang lebih 6 juta masyarakat kita yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan. Jadi inilah di satu sisi ada datanya, tapi kita tidak boleh melihat angka-angka ini hanya sebagai data. Karena di balik 4,65%, walaupun itu pencapaian, Mbak Nanda, tapi itu artinya ada 6 juta masyarakat Indonesia yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan
kartu pekerjaan. Nah, harus dilakukan beberapa affirmative action. Sebagai contoh, saat ini pemerintah menyadari bahwa klaster terbesar daripada angka pengangguran itu berada di anak-anak muda justru, dari usia 15 sampai 24 tahun. Ini yang paling banyak klaster penganggurannya. Kemarin sudah diluncurkan program magang nasional yang menyasar lebih dari 250.000 anak-anak Indonesia. Itu program magang dibayarkan oleh pemerintah. Dan sudah terjadi retention rate-nya sekitar 30% setelah selesai periode magang 6 bulan, akhirnya langsung bekerja diterima lanjut oleh perusahaan. Itu salah satu bentuk keberpihakan. Kedua adalah dengan menggencarkan investasi. Kenapa Presiden menyebutkan investasi? Tadi angka yang Mbak Nanda sebutkan. Di tahun ini, paruh pertama tahun 2026, target kita sudah sekitar 50% dari target investasi. 1.000 triliun lebih. Sudah melahirkan 1,4 juta pekerjaan. Kenapa ini penting, Mbak? Karena pekerjaan-pekerjaan yang dilahirkan daripada investasi, itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi merupakan high paying jobs. Artinya pekerjaan yang memiliki upah yang baik. Nah, kedepannya fokus kita dua, Mbak Nanda. Satu adalah mengurangi secara konsisten angka pengangguran. Tapi yang kedua adalah bahkan untuk penduduk yang bekerja, komposisi daripada formalitas tenaga kerja ini harus ditingkatkan. Artinya harus lebih banyak tenaga kerja yang formal jika dibandingkan dengan yang informal. Maka ini kan jadi sorotan juga ya Bang Rio, apalagi kan kita ingat sekali masa kampanye ya, janji dari salah satu program prioritasnya adalah menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Artinya dengan data-data tadi kan menjadi pertanyaannya, di mana janji itu? Ya, gitu kan? ya, pertanyaannya. ya. Jadi kita perlu pahami, karena kita sebagai sebuah negara, kita masih sebuah negara yang populasi berkembang. Indikasinya kita memiliki indikasi namanya TFR. TFR itu Total Fertility Rate. Artinya kita masih di angka sekitar 2, artinya pertumbuhan populasi kita nambah. Artinya, Mbak Nana, kita perlu pahami, setiap tahunnya, jumlah angkatan kerja kita saat ini masih bertambah karena kita populasi masih bertambah terus, ya kan? Jadi ketika ini jobs ini juga bertambah, kesannya peningkatan penurunan persentasenya mungkin kelihatannya tidak terlalu banyak penurunan angka penganggurannya. Tapi itu terjadi adalah karena walaupun laju daripada penciptaan lapangan kerja baru ini juga tinggi, tapi laju pertumbuhan daripada angkatan kerja kita juga tinggi karena populasi kita juga bertumbuh ya. Tapi bukan berarti balik lagi, kita objektif, kita menilai ada perbaikan, ada improvement, tapi bukan berarti PR-nya sudah selesai. Tadi seperti yang Presiden sudah sampaikan, masih work in progress. Oke. Tadi juga kita melihat ada remunerasi hakim ya. Tampaknya memang dari tahun lalu juga dijelaskan mengenai hakim gajinya naik 280% begitu ya. Tapi yang disoroti adalah bagaimana dengan nasib guru. Ya. Mungkin ada sedikit singkat saja bisa disampaikan. Ya, ini merupakan komitmen daripada Presiden dan juga Partai Gerindra melalui perwakilan kami di DPR RI untuk menjadi mitra pemerintah untuk terus memperjuangkan kenaikan daripada gaji-gaji guru-guru kita. Bukan hanya guru, kita berbicara tenaga kesehatan kita, kita berbicara ASN kita yang lainnya juga. Tetapi dalam rangka itu terjadi, kita kan step by step. Kita sudah mulai dengan meningkatkan penghasilan daripada hakim. Supaya kita bisa semakin leluasa dapat meningkatkan gaji guru, gaji tenaga kesehatan kita, gaji ASN kita, dan juga gaji kesejahteraan kita secara umum, maka negara ini perlu mendapatkan pendapatan yang lebih. Bagaimana cara negara bisa mendapatkan pendapatan lebih? Bukan dengan menerapkan pajak baru, bukan dengan meningkatkan tarif pajak, tapi dengan memperluas basis pajak atau yang kita sebut sebagai tax base. Artinya, orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang selama ini harusnya membayar tapi tidak membayar, itu yang kita kejar. Orang-orang yang harusnya membayarnya 10 tapi selama ini cuma bayarnya 5, itu yang akan kita kejar, kepatuhan. Sehingga ini jika digabung dengan adanya PT DSI juga yang dapat mencegah kebocoran-kebocoran tadi yang Presiden sampaikan, ini akan menjadi sebuah kekuatan kolektif, penerimaan negara dapat bertambah secara eksponensial, dan negara mampu bukan hanya dapat meningkatkan gaji guru, gaji tenaga kesehatan kita, tapi juga lebih banyak membangun sekolah-sekolah, membangun jalan-jalan, memperbaiki infrastruktur, dan seterusnya. Oke, artinya masih banyak PR ya untuk pemerintah ke depannya, masih ada 3 tahun ke depan begitu ya. Lihat bagaimana juga tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa memang ini belum selesai, masih banyak yang harus dituntaskan. Terima kasih juru bicara Partai Gerindra Astrio Veligan yang sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami. Tadi juga ada Profesor Gun Herianto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta. Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Laporan khusus sidang tahunan DPR dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia kami tutup hari ini. Saya Nanda Aprilia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.